Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Din Fatul Fikra dengan NIM 13020210029 dari kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil pengukuran perangkat lunak menggunakan hasil dari pengukuran perangkat lunak menggunakan metode direct dan indirect pada studi kasus Medmine.apps. Untuk yang pertama, untuk metode pengukuran langsung atau metode direct, di mana metode direct ini merupakan proses pengukuran yang dilakukan dengan mengamati atau mengukur atribut objek secara langsung. Salah satu contoh yang paling umum yaitu lines of code atau LOC, di mana penggunaan LOC ini dapat menghasilkan nilai yang berbeda tergantung pada objek yang sedang diukur. Dihasilkan yang penggunaan LOC ini dapat menghasilkan nilai yang berbeda tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun eh, metode ini dapat mudah diterapkan, tetapi pengukuran langsung seringkali perlu dilengkapi dengan metode lain untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif, di mana keuntungan dari metode ini adalah kemudahan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, pengukuran ini dilakukan secara langsung tanpa perlu intervensi variabel lain. Yang kedua, untuk metode pengukuran indirect atau pengukuran tidak langsung, mer- metode ini merupakan metode ini menggunakan indikator atau metrik yang tidak secara langsung mengukur atribut perangkat lunak, tetapi memberikan estimasi berdasarkan faktor lain. Salah satu metode yang sering digunakan adalah function point atau VP, di mana function point ini memiliki 5 komponen. Yang pertama, komponen external inputs, external outputs, internal logical files, dan external interface file, di mana function point ini dianggap lebih efektif dalam menilai kompleksitas fungsionalitas perangkat lunak dibandingkan LOC. Hasil dan pembahasan. Hasil hasil dan pembahasan untuk pengukuran metode direct itu memiliki dalam pengujiannya itu ada 5 pengujian utama. Yang pertama, length of code atau LOC. Yang kedua, respon waktu fitur. Yang ketiga, penggunaan sumber daya sistem, CPU, RAM atau baterai. Pengujian keempat, akurasi fungsi fitur. Dan yang kelima, ukuran berkas aplikasi. Hasil dari kelima pengujian utama di atas, yang pertama itu lines of code, di mana menghitung jumlah baris kode pada setiap fitur yang ada pada Medman.apps, di mana total dari lines of kodenya adalah 4.600 baris kode. Yang kedua adalah hasil pengujian respon waktu fitur, di mana untuk rata-rata dalam pengujian ketiga fitur pada Midman Apps itu adalah untuk fitur Midman Apps itu 2,6 detik, video pembelajaran 3,1 detik, dan kuis edukasi 3,6 detik pada respon waktu fiturnya. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya sistem. Dari ketiga fitur Midman.apps, fitur kuis edukasi memiliki CPU usage paling tinggi yaitu sebanyak 50%. Dan untuk baterai usage persen per 15 menit adalah 5%. Yang keempat adalah akurasi fungsi fitur. Dapat dilihat pada tabel 4, dan untuk ukuran aplikasi pada Medman App sebesar 25 MB. Yang kedua adalah pengukuran menggunakan metode indirect. Pengukuran menggunakan metode indirect ini menggunakan function point untuk mengukur kompleksitas aplikasi berdasarkan 5 komponen yang sebelumnya telah saya sebutkan. Yang pertama, identifikasi komponen functional point. Nah, dari kelima komponen di atas itu total VP-nya sebanyak 76 function point.
Jadi, hasil analisis dari tabel 5 di atas itu merupakan 76 functional point yang menunjukkan bahwa aplikasi memiliki kompleksitas menengah dengan fungsionalitas yang cukup luas, melibatkan berbagai interaksi, penyimpanan data, dan output. Yang ketiga adalah penentuan kualitas aplikasi Medman.apps. Yang pertama adalah kontrol kualitas atau quality control pada Medman.apps. Yang pertama adalah untuk quality control pada Medman.apps. Yang pertama adalah respon waktu fitur. Dapat dilihat pada tabel 6, rata-rata dari respon fitur memiliki waktu respon di bawah 4 detik, yang dimana termasuk kategori cepat yang memenuhi standar aplikasi pendidikan. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya, yaitu untuk konsumsi CPU, RAM, dan baterai sesuai dengan kompleksitas fitur. Fitur fitur kuis edukasi yang menunjukkan bahwa konsumsi tertinggi yang perlu diperbaiki untuk efisiensi, di mana dapat dilihat pada tabel 7. Dan yang ketiga adalah akurasi fungsi fitur, di mana tingkat akurasi sebesar 80% yang menunjukkan bahwa masih ada 20% fitur 20% fitur yang tidak sesuai ekspektasi dan perlu diperbaiki. Yang kedua adalah jaminan kualitas atau quality assurance, di mana dari survei yang telah dilakukan kepada 20 responden, di antaranya 18 siswa, satu guru, dan satu wali kelas, menunjukkan bahwa 85% responden memberikan penilaian yang sangat baik, menunjukkan bahwa aplikasi Medman.apps memenuhi sebagian besar harapan pengguna. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk biaya kualitas atau cost of quality, di mana untuk terbagi atas tiga, yaitu biaya pencegahan, biaya pengujian, dan biaya kegagalan. Untuk biaya kegagalan ini terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk biaya kegagalan internal itu kesalahan pada fitur ya seperti akurasi 20% yang tidak sesuai. Dan untuk biaya kegagalan eksternal, potensi ketidakpuasan pengguna karena fitur boros sumber daya, terutama pada kuis edukasi. Jadi, kesimpulannya dari pengukuran direct dan indirect, yaitu untuk pengukuran direct, total dari lines of code-nya itu 4.600 code yang menunjukkan ukuran kode yang moderat. Dan terdapat tiga fitur utama dengan waktu respon rata-rata 2,77 detik dan ukuran file 25 MB yang cukup optimal untuk aplikasi pembelajaran berbasis Android. Yang kedua adalah pengukuran indirect. Dari hasil hasil analisis pengukuran indirect, dapat disimpulkan bahwa 76 functional point mengindikasikan aplikasi ini memiliki tingkat kompleksitas menengah, cocok untuk kebutuhan pembelajaran siswa kelas 5. Dan untuk ketiga dimensi kualitas untuk aplikasi dan apps untuk uh, quality control itu menunjukkan bahwa performa teknis yang cukup baik secara keseluruhan. Untuk fitur min mapping dan contoh soal menunjukkan waktu respon cepat dan efisiensi sumber daya. Dan untuk akurasi fitur mencapai 80% menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar fungsi berjalan sesuai harapan, masih ada ruang untuk peningkatan terutama pada kesesuaian hasil fitur. Dan yang kedua adalah quality assurance, di mana eh, aplikasi ini memenuhi standar kualitas untuk aplikasi pendidikan berbasis teknologi berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan. Dan untuk biaya kualitas cost of quality, biaya kualitas aplikasi terlokasi dengan baik dalam pencegahan dan pengujian. Terbukti dari hasil survei sebelumnya yang telah saya lakukan, itu survei pengguna yang rata-rata itu surveinya adalah positif, tapi adanya kesalahan akurasi dan fitur. Jadi eh, itulah itulah penjelasan dari pengukuran perangkat lunak menggunakan metode direct dan indirect
pada aplikasi Mapman.apps. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.